Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi dengan Raihanu Channel. Untuk pagi ini kegiatan kita adalah mengamati, atau yang pastinya kita panen dulu. Jadi kita akan memanen untuk si Tetragonula biroi ini yang di belakang kami. Jadi ini yang paling lemah, tetapi yang kemarin di videonya kita pasang topping yang ukurannya kami anggap adalah ideal, yaitu 30x30, tingginya 5 cm. Terus yang sebelahnya, yang sebelah kanan kami itu adalah untuk topping ukuran 35x35, tingginya 5 cm juga. Jadi ini ada dua. Terus nanti setelah selesai kita panen, kita akan amatin lagi dari kecukupan resin. Artinya begini, jadi nanti setelah kita panen ini yang lemah, nanti kita akan isi resin-resin atau propolis bekas panenannya, kita kumpulkan jadi satu. Lalu yang satu biarkan saja dia akan ngumpulin dari awal. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi kita akan panen. Untuk pemanenannya, untuk birok itu agak sedikit agresif. Jadi karena ini sistemnya adalah topping, itu lebih mudah untuk nanganinya. Yang pertama kita harus siapkan dulu, kalau kita mau panen dua, paling tidak kita siapkan topping kosong 2. Jadi ini ada 2 yang nanti ini akan dipasang di sebelah sana, yang satu lagi nanti di sini. Jadi yang karena ini berdekatan, nanti kita manennya ada jarak. Jadi pertama yang kita panen ini topping yang ada madunya kita turunkan dulu di belakang. Kami ada tempat dudukan biru. Jadi nanti tekniknya dari yang akan kita panen, kita ambil, kita lepas lalu kita taruh di atas ini. Begini caranya. Nah, jadi koloninya dia akan terjebak ada di kaleng sini, yang koloninya ada di sini. Terus selanjutnya kita akan buka. Jadi akan kita buka di sana, tetapi nantinya waktu membuka itu yang kita buka atasnya plastiknya. Jadi nanti koloni-koloninya yang ada di tempat madu ini akan keluar kembali ke sarangnya. Terus yang untuk ini, untuk si topping yang baru ini sifatnya adalah sementara untuk menampung koloni-koloni selama kita proses panen. Jadinya nanti koloninya tidak terjadi swarming atau tidak terjadi saling menyerang. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman teknisnya. Kita langsung mulai saja, tetapi sebelumnya kita harus pakai APD. Jadi untuk menghindari adanya koloni masuk ke telinga dan ke hidung, kita gunakan APD secukupnya. Misalkan pakai ini untuk telinga, kita gunakan kapas kecantikan. Terus untuk yang mengantisipasi hidung itu kita gunakan masker. Jadi kita gunakan masker. Terus selanjutnya lagi kita tetap menggunakan APD untuk seluruh badan, itu dengan si jaket olahraga. Itu jaket yang sangat tipis sekali, jaket parasit. Namun demikian tetap saja kita untuk mengantisipasi kita gunakan minyak seperti biasa, itu minyak si PCO atau minyak kecantikan dicampur minyak tawon. Kita kenakan di sekeliling kita, pertama di sini untuk mengantisipasi muka gitu, yang kita kasih di topinya, atau juga sedikit di dagu leher. Selanjutnya sudah kita pakai.
kita pakai, lalu kita lakukan proses pemanenan. Jadi proses pemanenannya dengan proses pemanenan yang cepat, tidak kita kerjakan di situ, tetapi kita kerjakan di tempat di dalam rumah. Jadi nantinya seperti yang sudah kami videokan, yang sebelumnya ya, silahkan bisa lihat itu panen madu biroi, dia ada di sana. Tetap saja kita harus gunakan ini ya, masker, supaya kita tidak terlalu diserang yang membuat terisi nantinya panen. Jadi kita maskernya juga kita kenakan. Cukup. Dah. Cukup saya kira. Selanjutnya kita pakai sarung tangan ini, sudah, lalu kita naikkan ke atas. Ini kita siapkan ini, kita buka ya. Nah ini kita angkat langsung kita ganti. Jadi ini terlalu jauh, nantinya dia akan terlalu panik. Jadi supaya cepat kita taruh samping sini. Oke, kita taruh, kita buka sekarang. Ini ada pengamannya untuk si topengnya. Kita buka. Nah udah kan, lalu kita dekatkan, kita congkel ini, udah, lalu kita letakkan dengan cepat supaya enggak terlalu banyak berambut. Ini, lalu ini kita taruh cepatnya. Oke, nah gini aja teman-teman. Sudah, nah ini kita bawa nih. Nah ini caranya, kita bawa begini. Oke, kita taruh di depannya, kita diamkan dulu. Dan ini begini. Setelah itu koloni dia kembali ke sana, kembali ke tempatnya lagi, ke locknya lagi. Sepertinya kita tidak terusin teman-teman, karena ini juga jumlahnya kurang banyak, ditambah lagi koloni-koloni mudanya sangat banyak. Jadi ini kita batalin untuk manen, kita kembaliin lagi aja ke itu. Nah, ke atas ini khawatir ratu juga ada di sini nih, karena koloni mudanya banyak sekali. Jadi kita tunggu nanti sampai dia telurnya naik. Jadi naik sekaligus nanti kita lakukan pecah koloni lagi. Oke, sudah, ini kita dekatkan, lalu ini kita pindah, congkel dulu ya, perlu congkel. Oh, ini bisa diangkat langsung. Nah ini kelihatannya tipe panen madu teman-teman, jadi nggak ada telur naik. Ada. Oke, nah ini kita geser posisinya, deketin ini dia depannya. Oke, sudah, lalu tinggal kita buka. Ini cukup lama teman-teman, jadi kita evaluasi ini sebenarnya kekurangannya di mana, vegetasi atau karena resinnya. Ini ada berapa ya, ada dua kemungkinan, resin atau nektarnya yang memang tidak cukup. Nah kalau kita lihat ini bedanya yang tadi, kalau ini tidak ada telur yang ke bawah,
Jadi telur yang ke bawah nggak ada. Dan ini kita panen, insya Allah aman. Jadi kalau untuk bocah koloni ini bisa, tapi cukup lama sih. Jadi ini penampakannya. Kalau kita lihat yang mulai pasang topeng belum dipanen dari 13 Maret sampai sekarang tanggal 12 Juli 2022 dengan yang sudah dipanen tidak jauh beda kelihatannya. Jadi artinya di sini yang bermasalah, kekurangannya adalah bukannya nektarnya atau vegetasinya, tapi yang kekurangan justru dari resinnya. Mungkin ya ini yang ada, mungkin karakter di hutan juga demikian teman-teman. Nanti kalau sudah dia mapan, resinnya cukup, akhirnya produksinya sudah bisa menjadi stabil. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan bisa panen sekali. Ini sebagai contoh, ini Maret berarti April, Mei, Juni, Juli. Jadi sekitar 4 bulan ini ya. Jadi kira itu cukup lumayan untuk kita lihat nanti resinnya yang kita akan evaluasi. Kalau resinnya satu topeng itu nanti kita buat merata, lalu panennya berapa bulan, itu akhirnya nanti bisa menjadi tolak ukur untuk di tingkat produktivitas madu untuk si Biroi di Bekasi. Kita lanjut lagi untuk pengambilan pot-pot madu untuk dipanen. Dari kegiatan panen kita ini dapat segini, saya lihat teman-teman ya, penuh ini, alhamdulillah ini penuh. Lalu kita timbang brutonya kita timbang sama tempat-tempatnya. Ini dapat 1 kilo. Ini untuk brutonya 1 kilo, nanti ini berapa kita belum tahu. Nanti kita setelah diperes hasilnya berapa kita belum tahu. Tapi intinya begini teman-teman, jadi ini untuk yang ini, yang satu ini kita panen sudah 2 kali. Jadi yang awalnya kita juga dapat itu hampir setengah kilo waktu itu. Jadi kita panen bulan tanggal 5 Maret 2022 yang ini, dan sekarang kita panen lagi tanggal 12 Juli 2022. Artinya begini, yang bisa kita ambil kesimpulan di sini, jadi kita panen 3 bulan sekali dengan kita panen 6 bulan sekali, kurang lebih hasilnya tadi kalau kita lihat itu sama. Jadi saran kami sebaiknya rajin dipanen. Jadi tidak usah khawatir nantinya koloni punah, itu tidak. Jadi asal teknik pemanenannya tidak mengganggu telur. Jadi satu contoh tadi yang telurnya ikut kita batalin. Jadi nanti kita akan lakukan pemanenan kalau untuk brood cell-nya tadi naik ke topeng ke atas. Dan ini eksperimen kami yang kedua teman-teman. Jadi waktu itu kami letakkan ini di belakang rumah dekat kolam, itu kami gunakan topeng yang 30 kali 30, dan itu hasilnya sama, yaitu dia telur si Tetragonula Biroi itu naik. Akhirnya kami split. Terus berikutnya lagi ini juga sama, kami letakkan di sini juga telurnya naik. Jadi naik, tadi sudah ngikut di bagian bawahnya, udah ikut ke topeng, sebagian sudah ada di lubang topeng. Jadi akhirnya kita batalin untuk pemanenannya. Itu saja yang bisa kami sharing. Untuk kedepannya lagi akan kita evaluasi nanti si propolis atau resin-resin ini yang dari hasil panenan ini akan kita letakkan di topeng yang nanti salah satu kita buat penuh. Jadi kita buat penuh, kalau misalkan nanti didesain untuk jadi
pot-pot madu itu penuh dengan menggunakan sisa resapan ini. Jadi resin sisa perasan madu ini. Jadi nanti ke depan kita lihat kalau memang yang bermasalahnya ada kurang resin, itu tentunya panennya akan cepat sekali, tidak sampai 3 bulan. Tapi kalau yang kurang nektar, sekalipun nanti kita taruh resin ini banyak, dia tetap panennya juga akan lambat. Jadi dari sini kita bisa mengevaluasi sebenarnya yang kurang itu adalah resin atau untuk sumber madunya atau nektarnya. Jadi kita perlu observasi. Jadi teman-teman nanti kalau di tempat untuk budidaya juga bisa dilakukan untuk yang lahan sempit seperti yang kami punya. Tapi walaupun bagaimana, tentu suatu hal yang sangat istimewa, kita punya lahan sempit, kita bisa manfaatkan. Sudah panen madu berulang-ulang, Torasika juga sudah panen sekitar 3 kali, Itama juga demikian, sudah ada yang rata-rata 2 kali. Untuk Biroi juga sudah ada yang panen 2 kali. Artinya kita untuk kebutuhan madu keluarga ini tercukupi. Jadi saya kira ini dulu untuk observasi kita, kegiatan untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.